Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Azim Azhari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Ya teman-teman. Kemudian teman-teman semua, kali ini kita akan menonton sebuah video yang bersumber dari channel YouTube The Wonders ya, The Wonders. Nah, videonya adalah judulnya ini sangat-sangat apa ya? Kembali lagi dalam kritikan lagi nih ya, kritikan dari seorang profesor Malaysia. Judulnya seperti ini. Profesor Malaysia, ya kan? Judulnya Profesor Malaysia ingin mana nih? Judulnya hilang nih, guys. Profesor Melayu sendiri pinggirkan bahasa Melayu. Kritik keras dari tokoh Sarawak. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita tonton tanpa basa-basi tentunya. Dan juga kembali lagi diingatkan sebelum menonton subscribe channel YouTube The Wanderers ya, The Wonder. Nah, masih terngiang-ngiang dengan channel yang satunya ya. Dan kemudian jangan lupa subscribe channel YouTube Hasyim Azhari ini untuk selalu mendukung channel ini semua supaya terus semangat dalam membuat konten ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Semuanya orang Melayu, pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban? Para tokoh-tokoh Melayu Malaysia sepertinya terus berupaya membunyikan kegagalan bahasa Melayu di negara tersebut. Bahasa Melayu tidak mendapatkan penerimaan yang baik di Malaysia karena tidak semua warga di Malaysia mahir berbahasa Melayu. Namun mereka berusaha menutupi fakta ini dengan propaganda bahwa bahasa Melayu telah mendunia tanpa rasa malu. Upaya ini juga melibatkan usaha mereka memberi label Melayu pada bahasa Indonesia dengan tujuan agar bahasa Melayu terlihat hebat di dunia internasional. Upaya ini seolah bertujuan untuk menyembunyikan kerusakan dan kelemahan bahasa Melayu, sehingga kaum milenial di Malaysia yang percaya pada kehebatan bahasa Melayu merasa malu dan kehilangan kebanggaan. Fakta menunjukkan bahwa bahasa Melayu masih dianggap sebagai bahasa kampung di Malaysia dan bahkan gagal menjadi bahasa kebangsaan. Kondisi ini menunjukkan runtuhnya kebanggaan generasi muda Malaysia terhadap bahasa Melayu, seiring dengan hilangnya kebanggaan terhadap warisan alam Melayu dan Nusantara. Terlebih lagi, sejarah Nusantara menunjukkan bahwa wilayah Semenanjung Malaya hanya merupakan bagian yang ditaklukkan, bukan pusat peradaban, dengan bukti sejarah yang menunjukkan penguasaan oleh kerajaan-kerajaan seperti Singosari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa penjajahan, kaum Melayu Malaya bahkan dianggap sebagai pengkhianat karena tidak berani melawan penjajah. Berbeda dengan usaha heroik rakyat Nusantara yang berjuang dan mengorbankan nyawa untuk membentuk Indonesia. Ya, benar sekali. Kini ironisnya mereka merasa hebat dengan mengagung-agungkan Inggris sebagai nenek moyang mereka, yang sebenarnya adalah tindakan pengkhianatan. Keseluruhan situasi ini menjadi sumber tertawaan dunia. Ada video berikut mencerminkan seberapa lemahnya posisi bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu tidak berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis di Malaysia karena kaum Melayu hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kelompok lain di negara tersebut. Ya, benar sekali. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu. Melayu terus. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Nah, ini. Jadi saya datang bukan nak menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya. Hampir 2 hari penuh saya sudah mendengar
perbincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa mendengar. Dan saya tidak tertarik. I am not impressed. Kenapa? Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu? Kalau sudah diantarabangsakan sebagaimana yang saya dengar 2 hari, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Nah, ini. Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Sama aja itu. Pengantarabangsaan maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarabangsaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu. Takkan dia bercakap bahasa Melayu. So, jadi itu dari segi metodologi. Bagi saya ada benda tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat. Itu nombor 1. Kemudian nombor 2, sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks cakap bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya cakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting, saya tidak wujud semasa Malaya 1957 ataupun sebelumnya. Ya, karena saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat sebelum 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban, saya ada bahasa sendiri. Tapi yang saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu? Kalau orang India, orang Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Ridwan itu betul lah, bahasa Melayu itu bahasa dia kerana dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Misalnya kalau kita rujuk kepada, kita kata Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah satu agensi yang penting yang ditugaskan untuk memetabatkan bahasa Melayu. Cuba kita tengok Dewan Bahasa itu. Semuanya orang Melayu. Pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban? Mana ada orang Kelabit? Mana orang Kedasan? Tidak ada. Jadi orang Melayu cuba nak push agenda Melayu. Jadi sebab itu bukan Melayu tadi tidak senang untuk menerima bahasa Melayu. Kenapa tidak dijemput Kedasan dusun, orang asli, sama-sama duduk supaya mereka mempunyai rasa dia memiliki bahasa Melayu itu juga. Begitulah Sobat Maju keluhan yang disampaikan oleh profesor atau tokoh dari Sarawak mengenai bahasa Melayu. Iya seperti ini ya. Keluhan atau kritikan dari profesor dari Sarawak ya. Ini tapi cukup bagus sih sebenarnya kalau emang dikembangkan atau dipakai oleh Malaysia ini ya. Jadi mereka pikirkan dulu bahasa Melayu itu bahasanya kaum Melayu atau bahasanya negara Malaysia gitu kan. Kalau mungkin sebagai manusia ketika itu bahasa Melayu itu sebagai bahasa kaum Melayu. Nah, yang kaum lain di sana atau suku lain di sana itu mungkin nggak mau untuk
memakai bahasa itu karena dia punya bahasa sendiri ya kan. Biasanya sesuai suku itu punya bahasa sendiri. Nah, itu nanti ujung-ujungnya tidak akan mempersatukan sebuah bangsa gitu kan, tapi akan menjadi kecemburuan ya kan. Karena di suku yang satunya atau kaum satunya tidak digunakan bahasa itu sebagai bahasa nasionalnya gitu kan. Tapi kalau mungkin nantinya Malaysia mengubah bahasanya atau membuat bahasa sendiri, jangan bahasa Melayu gitu. Itu nanti akan mempersatukan sebuah bangsa gitu kan, mempersatukan negaranya atau mempersatukan warganya gitu supaya mereka punya satu bahasa untuk mereka emang junjung tinggi, bukan bahasa kaum atau bahasa kampungnya atau bahasa alah banyak semuanya. Jadi nanti ketika orang datang di situ, orang India, orang Cina atau orang Jepang ya kan, Inggris itu di sana nantinya bakal mempelajari bahasa Malaysianya, bukan bahasa Melayunya karena kaumnya pun beda. Kaum Melayu nanti kan jadi kaum Inggris lah, kaum India, orang India, Cina itu nggak bakal mau karena mereka punya bahasa masing-masing kecuali itu bahasa negara, bahasa Malaysianya gitu kan. Apa bahasa Malaysia itu? Itu ya untuk tanggapan dari saya gitu. Kalau Malaysia sudah punya bahasa yang emang apa ya, bukan jangan bahasa Melayu lah kalau bisa itu kan. Jadi mempunyai ciri khas sendiri. Jadi orang datang itu usahakan dia mau belajar bahasa Malaysianya gitu kan, jangan Melayu Malaysia gitu. Yang membuat bahasa itu menjadi pemersatu ya. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Teman-teman yang ada tanggapan silahkan nanti komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan tentunya terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan kali ini teman-teman silahkan boleh yang mau subscribe boleh, yang enggak juga boleh. Dan mudah-mudahan jika kalian suka dengan video ini bisa subscribe ya. Yang belum subscribe semoga segera subscribe. Dan jika perlu di-share videonya silahkan di-share. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.